daripada lo pusing ngeliat harta keluarga gue, mending lo lihat punya si anak baru tuh. Hah, emangnya sekolah kita kedatangan murid baru? Dan dia super misterius, keluarganya sangat private. Oh gitu, tapi kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan sering bohongin gue dan sering ngerendahin gue. Ya udah, kalau lo nggak percaya itu hak lo. Lagi pula gue udah ngasih kerjaan ke lo, jadi harusnya lo berterima kasih ke gue. Nggak perlu berlebihan berterima kasih ke lo, nanti yang ada lo malah besar kepala. Bu, kasih tahu saya dong mengenai murid baru yang datang ke sekolah kita. Nggak bisa, itu sangat private, Feli. Ih, harta keluarga ibu. Hah? Memangnya kenapa harta keluarga saya? Kamu pasti nggak akan bisa deteksi. Ini aneh banget, masa harta keluarga ibu cuma sebuah kotak? Hah? Kamu tahu tentang kotak itu? Kayaknya mending gue bilang tahu aja deh. Iya, saya tahu, Bu. Kamu harus jaga mulut ya, jangan sampai bocor kemana-mana tentang kotak itu. Emang isinya apa, Bu? Berharga banget ya? Ya elah, namanya juga harta, udah jelas berharga kan? Lagi pula kamu kan udah tahu, kenapa masih nanya? Iya, Bu, saya cuma basa-basi aja kok. Aduh, lihat punya siapa lagi ya, bosan. Gabut aja, Vel. Katanya lo bisa lihat harta keluarga ya? Lo udah lihat punya gue belum? Ya udah, gue lihat punya lo ya. Hah? Kotak? Gue nggak punya sama sekali, Vel. Lo kan tahu sendiri kalau gue kismin. Tapi kekuatan gue nggak mungkin salah. Bisa aja sih yang nerima keluarga gue di rumah. Ya udah, nanti gue bakal cek kira-kira apa sih isi dari kotak itu sampai bisa jadi harta keluarga. Harta keluarga lo sama kayak punya bu guru. Woi, gue barusan dapat info, katanya sih nyokap gue nerima dari murid baru yang ada di sekolah kita. Gue harus cepet-cepet cari dia kan. Kira-kira dia di mana ya? Tadi setahu gue dia ada di toilet loh. Nggak tahu dia ngapain di sana, kayaknya bertapa deh. Mencurigakan banget tuh anak, pasti dia menggunakan ilmu-ilmu mistis. Vel, lo udah dapat kotak harta belum? Hah? Kotak harta? Jangan-jangan? Iya, gue dapat kotak harta dari Tasya. Kayaknya semua orang juga udah dapat deh. Kenapa semua keluarga dapat kecuali keluarga gue ya? Oh, itu mah pasti keluarga lo udah ditandain sama si Tasya. Pasti mau dibikin metong. Apa? Lo jangan main-main ya, Dela. Kabur. Gue harus cari tahu siapa sih murid baru ini. Kalau gitu gue harus buka pintu toilet ini dalam 3, 2, 1. Kenapa kamu cari aku? Kasih tahu gue kotak apa yang lo kasih ke semua keluarga yang ada di kota kita. Enggak semua? Iya, kenapa lo nggak ngasih gue juga? Kamu pengen banget? Ya udah, kalau gitu kamu lihat aja harta keluarga aku. Soalnya kan kamu punya kekuatannya. Loh, kok nih orang bisa tahu ya? Dia tahu dari mana? Kenapa? Kamu takut? Enggak. Kalau dengan ngelihat harta keluarga lo bisa menjawab semuanya, oke, gue bakal lihat dalam 3, 2, 1. Bisa tahu nama keluarga atau nama mantan? Idi, ngapain gue ngurusin mantan, mending keluarga sendiri kan? Astaga, Nak, kebetulan banget papa kamu selama ini gak pernah ceritain tentang keluarga kita. Iya, Mas, selama ini kita cuma tinggal berdua kan. Siapa tahu di luar sana masih ada yang lain, mah. Seandainya aja Mama gak lupa ingatan, Mama pasti udah tahu kamu tuh punya kakak atau adik nggak? Gak apa-apa, Mah, aku bakal memecahkan masalah ini. Nama keluarga kita Feli dan Amel. Amel itu kan mama, berarti bener mah cuman kita berdua. Ya, tapi entah kenapa feeling mama mengatakan beda, Nak. Aduh, mah kayaknya mama halu deh. Kepala mama terbentuk terlalu keras. Enggak, Nak, mama yakin jiwa mama masih ada di luar sana. Entah itu papa, adek, ataupun kakak kamu. Hah? Woi, Vel, gawat. Barusan gue ngeliat papa lo. Apa dia bangkit lagi ya? Lo yang bener aja lah, Kay. Mending lo kucek mata lo deh. Ih, gue serius tahu dia tuh lagi belanja sayur. Apaan sih, Kay? Hah? Selama ini gue punya keluarga lagi namanya Bastian dan Hani. Bastian itu kan papa gue. Harusnya yang di sini kan masih hidup semua, itu artinya papa masih hidup. Hani itu kan anak SD yang sering datang ke sekolah kita. Lo kenal? Iya, dia sering cari tahu tentang keluarga lo dan sering nanyain lo. Jangan-jangan selama ini dia udah tahu lagi kalau sebenarnya kita tuh keluargaan. Kayaknya lo bisa ngeliat nama keluarga lo sendiri ya, Vel. Saran gue lo gak usah terusin lagi deh, nanti jadi beban pikiran lo. Gue harus telusurin karena ini permintaan nyokap gue. Bu, ibu kan guru di sekolah ini, jadi pasti kenal yang namanya Hani yang sering datang ke sekolah ini kan? Kenapa tiba-tiba kamu cari Hani? Ya iyalah, saya cari dia, soalnya dia keluarga saya, dia tuh anak SD, itu artinya dia adik saya. Ya ampun, jelasinnya panjang banget, ibu jadi ragu deh sebenarnya dia adik kamu atau bukan. Lah, serius, Bu? Cuman saya agak lama terpisah sama dia aja sih. Enggak, Hani itu nggak punya keluarga, dia itu sebatang kara. Ih, apaan sih, Bu? Vel, mending lo ikut gue. Apaan sih, gue belum selesai ngomong sama Bu Guru. Ih, udah, Vel, cepet ikut gue. Iya deh, gue jalan sendiri, nggak usah didorong. Bahaya tuh anak. Kenapa sih, Ti, lo ngelarang gue kayak gitu? Ya ampun, lo gak tahu ya kalau selama ini Hani itu adalah anaknya Bu Guru. Yang bener aja lo, itu artinya Bu Guru udah nyulik Hani selama ini dari keluarga gue. Aduh, kalau itu gue no comment deh, Vel. Kok gitu ya dia? Hah? Selanjutnya keluarga gue nambah yang namanya Vela. Itu siapa? Vela ya? Gue gak pernah dengar juga sih. Kalau gitu pemikiran lo tadi udah tepat aja, lo harus temuin Hani. Tapi gue agak ragu dia tahu semua tentang keluarga gue ini. Vel, Hani itu punya data keluarga masyarakat yang ada di kota ini. Hah? Kayaknya tanggung jawabnya gede juga ya, padahal kan dia masih SD.
Aduh, mana sih yang namanya Hani? Gue udah keliling sekolah, harusnya jam segini dia dateng kan? Kak Feli cari aku ya? Oh, kamu yang namanya Hani? Ya ampun, kamu keluarga kakak. Sekarang kamu jelasin ke kakak, siapa yang namanya Vela? Enggak, aku nggak tahu itu siapa. Loh kenapa? Padahal kan kita keluarga, dan apalagi kamu punya datanya kan? Enggak, aku nggak punya data apa-apa, aku cuma anak SD biasa. Kamu kayak gini makin mencurigakan. Kalau gitu, kamu datang aja ke rumah kakak, nanti kamu bakal tinggal di rumah kakak. Aku tuh hidup sendiri aja, sebatang kara. Ih, kamu aneh banget deh. Mama kan lupa ingatan, jadi dia nggak bisa ceritain ke kakak. Cuman kamu yang bisa, soalnya kan kakak baru balik dari luar negeri. Ada yang telepon aku, kak. Aku harus pergi. Astaga, gimana sih tuh anak? Gue kan belum selesai ngomong. Aku pulang. Adek, kamu ngapain ada di rumah kakak? Udah kakak bilang kan, kamu sih nggak mau tadi. Aku cuman nggak sengaja lewat kok. Nggak sengaja lewat kok masuk ke halaman belakang. Aneh deh kamu. Ya udah, aku kasih tahu kakak. Di dalam buku ini ada daftar nama keluarga kita. Wah, yang benar. Kalau gitu kamu kasih tahu kakak siapa sih Vela itu? Sebenarnya dia adalah... Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh. Jadi udah pasti nama teman kan? Kesha, kita kan temenan pas kecil. Jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ayolah, lo kan juga gak punya teman. Hah? Gue tuh udah temenan lama sama Tasya. Dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Hah? Terus gue harus temenan sama siapa dong? Buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia. Oh, lo butuh teman. Kalau gitu tanya Tiara Della aja. Guys, gue denger dari Kesha katanya kalian butuh temen ya? Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti. Gue gak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Hah? Ibu juga tahu? Jangan-jangan... Tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh nggak usah, ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh nggak bisa, dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain. Soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh. Adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena? Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, mah. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya Sena, gue bakal kasih pelajaran kalau. Loh, dikunci pintunya. Dek, Hani, buka pintunya cepet. Waduh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah. Bisa tahu nama teman atau nama orang tua. Mending nama temen kan. Aduh, pilihan kamu itu selalu aja nggak berkualitas. Lah, siapa bilang mah dengan kekuatan aku ini aku bisa mendeteksi teman aku tuh nganggap aku apa enggak. Aduh, nggak ada yang nganggap kamu teman. Karena dari dulu kamu tuh selalu diasingkan sama orang-orang. Iya, mama jahat deh. Emang mama sendiri punya teman. Kalau gitu aku lihat aja namanya siapa. Hah, Feli? Mama kan emang nggak punya teman. Jadi kalau kamu nggak punya teman itu emang keturunan dari mama. Ya ampun, ma, bergaul sana. Masa teman mama anak sendiri? Ya nggak apa-apa. Justru itu dikepengenin sama semua orang kali. Orang tua rasa temen. Udah, aku nggak mau lihat lagi nama aku terpampang nyata ya di sini. Aduh, kayaknya gue agak keterlaluan deh sama mama. Vel, mulai hari ini kita nggak usah temenan lagi ya. Loh, kenapa? Emangnya gue ada buat salah atau lo udah benci ya sama gue? Bukan gitu tapi. Atau lo udah nemu teman yang lebih baik ya daripada gue? Iya. Astaga, emang siapa teman baru lo? Kalau gitu ayo hadapin gue sini. Sini gue udah siap. Hah? Tung sahur. Iya, itu anomali yang lagi viral. Dia udah jadi teman gue, setia banget lagi. Nggak jadi deh, gue takut soalnya dia bawa pentungan gitu. Lo tenang aja, dia nggak mungkin nyakitin orang. Cuman dia nggak suka aja sih kalau gue temenan sama lo. Idi, dasar bocah prik. Murid-murid, kalian kedatangan murid baru ya. Ini perkenalkan. Halo teman-teman, kenalin aku Tasya. Ih, suaranya diimut-imutin gitu. Emang siapa sih yang mau jadi teman dia? Hah? Kalian semua mau nggak jadi teman aku? Mau. Hey guys, kalian kenapa jawabannya kayak gitu? Feli, kamu juga mau kan jadi teman aku? Enggak deh, soalnya gue udah punya teman yang lain. Feli, kamu nggak boleh kasar kayak gitu ya sama si Tasya. Dia ini anak yang lembut, hati dia gampang terpotek. Loh, tapi saya sama sekali nggak kasar, Bu. Ih, kamu ini. Udah nggak apa-apa, Bu. Nanti dia juga mau kok jadi teman saya. Kita tunggu waktu aja. Ih, aneh deh nih orang. Guys, kalian tadi di kelas itu kenapa sih? Hah? Emangnya kita udah masuk kelas? Iya,
perasaan kita masih di luar aja dari tadi, emang belum mulai kan kelasnya? Loh, kalian lupa ya kalau ada murid baru yang namanya Tasya? Murid baru itu ya? Oh iya. Tasya, kita harus cari dia. Tuh kan mulai lagi, sebenarnya teman kalian siapa sih? Hah, Tasya. Kalau Dela, Tasya juga. Betul, kita hanya menganggap Tasya sebagai teman kita. Terus gue gimana? Gue nggak punya teman dong. Iya, kamu memang pantas untuk diasingkan karena kamu tidak pengen berteman dengan Tasya. Hah? Bu, saya mau minta data tentang Tasya. Nggak bisa gitu, Vel. Loh, tapi ini penting, Bu. Soalnya kan saya ketua